Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak jamaah Al-Kautsar, alhamdulillah setelahnya kita sholat maghrib, kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan thalabul ilmi ini menguatkan fondasi keimanan kita, karena fondasi keimanan itu ada di mencari ilmu. Mudah-mudahan ikhtiar mencari ilmu ini bagian daripada ikhtiar kita untuk menegakkan fondasi, dan jangan sampai fondasi ini rusak dengan satu perbuatan buruk, kemaksiatan, karena ketaatan itu akan runtuh dengan kemaksiatan. Ketaatan itu senantiasa harus dipelihara dengan satu ilmu, mencari ilmu. Maka ilmu ini harus seiring dan sejalan untuk menegakkan dan menguatkan fondasi keimanan. Maka dari itu hal yang menjadi visi kita dalam kehidupan ini adalah justru kita harus menaikkan keimanan itu pada tingkatan ketakwaan. Karena ketakwaan ini menjadi salah satu pintu untuk kita masuk pada surga. Bagaimana di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menegaskan kepada kita terkait tentang ketakwaan. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang takwa itu ada dalam mafaza. Faza itu fauzan, faza yafuzu fauzan, keberuntungan. Atau uiddat lil muttaqin, ada juga begitu. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu merujuk kepada ketakwaan. Makanya ketakwaan itu harus dipelihara dari sumber-sumber yang menjadi kelemahan dalam ibadah. Makanya kemarin sudah disampaikan bahwasanya timbul kemaksiatan itu satu dari syahwat. Syahwat itu dari jiwa. Jiwa itu hati. Makanya hati harus dikuatkan dengan iman. Makanya ketika seseorang itu ada dalam satu bingkai pertemuan apa saja, di dalamnya harus ada keimanan. Agar apa? Agar tidak masuk pada satu syahwat, keinginan nafsu yang buruk. Kedua, bahwa satu ketakwaan itu akan menjadi penyerang bagi dirinya. Ketika ketakwaan itu hilang, maka yang diserang adalah akal. Akal itu untuk berproses berpikir, makanya pikiran-pikiran kita harus berproses pada buah dari iman. Nah, makanya ketika iman, ilmu ada, akan melahirkan amal. Amal ini yang harus senantiasa seiring dengan ilmu dan amal. Nah, hari ini kita masuk bagian pada akhlak muslim dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita masuk pada akhlak seorang muslim, bagaimana seorang muslim itu mengajak kepada kebaikan. Ini pun sama, orang yang beriman, orang yang bertakwa itu ada satu keharusan untuk dakwah. Makanya nanti ada dakwah, ada khutbah, ada tabligh, ya. Apa bedanya khutbah? Apa bedanya tabligh? Apa bedanya dakwah? Ada bedanya, ada pada syarat dan ketentuan. Makanya dakwah itu tidak ada syarat dan ketentuan. Semuanya bisa berdakwah. Semuanya potensi bapak-bapak sekalian bisa mengajak kepada jalan Allah. Apapun potensinya, apapun pekerjaannya. Makanya dakwah itu semuanya bisa mengajak, lingkupannya umum. Makanya nanti ada syarat ketentuan, yang dakwah itu tidak ada syarat dan ketentuan. Beda dengan khutbah. Kalau khutbah ada syarat dan ketentuan. Ya, syarat ketentuan berlaku gitu ya. Karena khutbah ini sikap suatu pesan nilai Islam yang sifatnya formal. Tidak bisa lelucon, tidak bisa. Jadi nuju khutbah ngabodor ya, Pak. Gitu. Atau baratal tuh. Ibadah salat Jumatnya. Makanya khutbah itu di dalam Jumat Nabi saja memerah matanya, saking serius. Ya, maka dalam khutbah itu ada syarat dan ketentuan. Beda dengan tabligh. Tabligh itu tidak ada syarat dan ketentuan, tapi ada dalam suatu formal.
Ya, seperti ini tablik ini. Ini tablik, kajian-kajian Islam itu tablik. Tetapi tablik ini mempunyai suatu keilmuan yang mendalam. Jadi tidak bisa menyampaikan dalam forum kajian itu satu kajian ilmu saja, karena masih banyak ilmu-ilmu yang harus menguatkan pada satu ilmu tersebut. Tetapi paling tidak menutup kemungkinan dari para bapak jamaah sekalian mempunyai potensi kemudian sharing di sini. Makanya hal-hal yang terpenting adalah siapapun di sini bisa menyampaikan terkait tentang nilai Islam ataupun bisa menyampaikan istilahnya potensi bapak ya untuk memberikan yang bermanfaat pada umat. Nah, itu tablik. Nah, maka dari itu kita masuk pada ranah dakwah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita wujudkan dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mengajak, menyeru pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadikan forum ini adalah satu ajakan seruan untuk kita benar-benar mengetahui Allah. Jadi jangan sampai kajian ini Bapak tidak mampu menjalankan, mendefinisikan dakwah ilallah itu seperti apa ya. Baik, kita masuk Pak. Ada 14 poin ya. Ya, 14 poin. Baik. Mudah-mudahan tiasa cepat nyerat kanggo ngaharokatan apa nya? Sareng nerjemahkeun anak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Khuluqul muslimi fi da'wati ilallahi ta'ala. Khuluqul muslim, etika adab perangai seorang muslim fi da'wati, dalam dakwati itu dakwah. Dakwah itu advokasi, Pak. Jadi dakwah itu advokasi. Advokasi apa? Advokasi nilai kebaikan. Makanya orang yang berdakwah disebut dai. Orang yang berkhutbah disebut khotib. Orang yang bertablik disebut mubalik. Nah, gitu ya, mubalik. Makanya Nabi punya sifat tablik, mubalik. Nah, sifat mubalik harus amanah di situ. Sifat mubalik harus fatonah. Sifat mubalik harus sidik. Itulah mubalik. Makanya dalam dakwah ini pada dasarnya adalah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama yang harus kita siapkan dalam berdakwah kepada Allah? Pertama adalah kun shadiqan ma'allah. Jadilah diri kalian orang yang jujur ma'allah kepada Allah. Kumaha jujur ka Allah teh? Hiji, yang paling utama bagi pencari ilmu adalah jujur pada ilmunya. Teh hese Pak. Jujur pada ilmunya. Apalagi seorang guru, Dek, hati-hati kalau makan jangan berdiri. Anggar we Pak, satu saat mah hilap kita teh. Anggar we natati ya. Dek, kalau makan itu pakai tangan kanan. Anggar we ya. Satu saat mah tangan kiri lagi. Itu perkara-perkara yang sunnah. Apalagi perkara-perkara yang haram. Seorang dai itu harus fokus pada hal-hal yang sunnah, karena yang wajib itu sudah tertata. Jadi kalau yang sunnah saja mampu dilakukan, apalagi yang wajib. Beda dengan yang wajib. Abdi mah bade ngerjakan wajib hungkul. Nu sunnah henteu. Nah, itu hilang keutamaan. Jadi terkadang orang itu suka salah menyebutkan. Seperti hal-halnya saudara-saudara kita dalam misalkan perayaan-perayaan. Jadi sibuk membuat panggung nama entah sunah acan, pas waktu adan karasong tah masjid gitu. Sekian we perayaan. Nah, terkadang salah sikap. Kantos terjadi begitu. Abdi teh ngantosan ka mana nu adan padahal di madrasah aya masjidna. Nah, adan isana teu aya gitu. Nah, makanya kun shadiqan, jadilah seorang dai itu orang yang jujur terhadap ilmunya. Fi kulli baramijika ad-da'wiyati, pada tiap-tiap program-program dakwahnya. Makanya anu salasa hujan jalan, sakedik jalan, seueur jalan gitu.
Nu Sabtu ge sami sakedik jalan. Nah, itu yang jujur. Makanya jujur dalam program itu satu ada amanah di sana. Makanya kehadiran para bapak jamaah sekalian di waktu Selasa bukan kewajiban saya saja, kewajiban jamaah semuanya. Makanya bapak sekalian tidak akan terselenggara program dakwah jika tidak gayung bersambut, gitu, gayung bersambut. Makanya dari bapak ikhtiar kehadiran ini adalah satu bagian daripada jujur dalam menegakkan program-program dakwah. Masih banyak program dakwah sebenarnya selain daripada menghadiri kajian. Kemudian kenapa harus berduduk-duduk lama ya, kemudian berkumpul? Karena sebagian daripada suatu karakter seorang muslim itu adalah itu tadi Pak, perbanyaklah duduk-duduk bersama orang soleh. Mudah-mudahan kita tercatat orang soleh Pak ya, karena paling tidak sekarang sudah bergeser. Setelahnya kita COVID itu bergeser Pak, pandangan kajian itu bergeser kepada media sosial. Jadi sudah mencukupkan kajian ilmu itu pada media sosial YouTube, pada media sosial Instagram, cukup begitu. Tetapi tidak menghadiri. Nah itu pun sama, adalah tergesernya suatu kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada berkumpul, hadir bersama orang-orang soleh. Kenapa? Karena orang-orang soleh ini menjadi bagian obat hati, Pak. Ya, kama qala Opik. Sebagaimana Opik bernyanyi begitu ya. Obat hati ada 5, salah satunya berkumpul dengan orang soleh, gitu ya. Ulah nyanyi, Pak. Ulah nyanyi. Nah, kenapa? Karena nanti Pak setelah bab ini ada tentang huluk seorang muslim terhadap masjid. Ya, terhadap masjid. Di dalam masjid tidak boleh teriak-teriak. Di dalam masjid tidak boleh mengeraskan suaranya. Jadi masjid itu harus dijaga suasananya dalam keadaan khudu, tenang, khusyuk. Ya, bersungguh-sungguh karena orang yang datang ke sini ingin dapatkan kekhusyuan. Kekhusyuan dalam ibadah, berdoa, datang tenang, gitu kan. Karena beda hawana, Pak. Datang ke rumah hoyong tenang teh, anggar we Pak, tipi teh kurung. Nah, tapi ke masjid mah benten. Makanya kebersihan, kenyamanan, wangi-wangian itu hadirkan di masjid agar kemudian datang kekhusyuan. Makanya dari sini juga sama. Ya. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus menjadi bagian kebersamaan kita bersama orang-orang soleh. Maka orang-orang soleh inilah yang menjadi obat kita, obat hati kita agar apa? Agar kenapa hati itu seringkali ternoda dengan kebersamaan, ya, dengan upami menuju berkumpul ada iri, gitu kan? Menuju berkumpul ada aja yang disombongkan, ada aja yang diujubkan. Kenapa? Karena berkumpulnya tidak bingkainya tidak dalam bingkai obat hati gitu. Yang diobrolkannya bukan dakwah, yang diobrolkannya adalah hal-hal yang sifatnya jauh dari dakwah Allah gitu. Mengingat kepada Allah. Makanya berkumpulnya para bapak sekalian harus menghadirkan paling tidak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sabaraha apa jus Bapak? Manawi Bapak tekan ke Allah pada sabaraha jus Pak? Gitu. Ya, data aya Pak. Sugan tekan kontrak di atas materai ya, hitam di atas putih gitu ya. Gitu. Data aya Pak. Makanya karena ajal kita tidak tahu, makanya kebersamaan kita harus menjadi kebersamaan yang sama-sama berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu harfun nida. Ya harusnya ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Amanu beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu, dan jadilah kalian. Siapa kalian di sana? Orang yang beriman. Ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Tak iya Pak, gitu.
Bersama orang-orang yang benar tuh begini. Kenapa Bapak disebut orang-orang yang benar? Satu, lisannya dijaga. Tidak mungkin kan Bapak sumping ke masjid, lisannya kemana gitu ya. Kemudian tidak mungkin kan pikiran Bapak kemana, kemudian hatinya kemana. Makanya orang-orang yang benar itu, orang-orang yang jujur itu bukan pada lisan saja. Ya, jujur itu bukan hanya pada lisan saja. Jujur itu pada apa yang menjadi mendapatkan ilmu, dengan ilmunya dia jujur. Ya, upami icalan teh leres-leres jujur. Ada penjual, pembeli, kemudian ada barang-barangnya dijelaskan. Ya, berapa hari ada di toko, ya, berapa hari hari keberapa datang ke toko, ya. Dijelaskan. Gitu. Jangan sampai ada pembeli itu merasa tertipu. Makanya inilah orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang mampu menjaga lisan, kemudian pikiran dan hati. Makanya inilah Pak. Jadi kenapa kita harus fokus kepada hati, pikiran dan lisan? Karena di sini sumber maksiat di situ. Ya. Sumber maksiat itu hati. Sumber maksiat itu tina emutan. Sumber maksiat itu tina lisan. Makanya hati-hati. Kenapa diarahkan ke sana? Karena dah salat kedah gitu. Saestuna salatnya kedah nyegah tina perbuatan keji sareng munkar, sumberna tina hate, sumberna tina emutan sareng lisan. Nah, kemudian ma'as shadiqin beserta orang-orang yang jujur, yaitu adalah satu panggilan yang dikhususkan langsung kepada orang-orang yang beriman. Makanya ketika ada huruf ya, harfun nida, berarti ingat Allah itu memberikan pesan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman di sini hidup dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Hidup, Pak. Jadi Al-Quran itu memberikan pesan kepada orang yang hidup. Apakah hidup seperti ini? Iya, seperti ini. Apakah hatinya jasadnya hidup, hatinya mati? Nah, itu yang pertanyaannya. Jadi walaupun jasadnya hidup tapi hatinya mati, tidak akan masuk Quran, Pak. Maka dalam Quran surat An-Nur, nurun ala nur, cahaya iman di atas cahaya Al-Quran. Jadi ketika ada petunjuk Al-Quran berubah jadi cahaya, itu harus dilandasi dengan keimanan. Jadi Al-Quran itu tidak bisa masuk kepada hati yang di dalamnya tidak ada iman. Tidak akan masuk. Kalau Al-Quran di dalam hatinya ada cahaya iman, akan masuk. Ya, akan masuk. Makanya ketika disampaikan Al-Quran, hati dan pikirannya itu tersambung. Ya, hati tersambung. Makanya Pak, titipkan Pak iman di dalam pikiran, iman di dalam lisan, iman di dalam tangan, iman di dalam kaki. Jadi semua jasad kita itu harus ada iman. Harus ada iman. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana akhlak seorang muslim dalam berdakwah kepada Allah? Yang kedua adalah alaika bis-sabri. Hendaklah, wajiblah kalian dalam berdakwah itu dengan sikap yang sabar. Fi thariqid dakwah, di jalan dakwah. Di menyuruh itu terkadang ada orang yang menceomohkan. Sekarang kan dunianya dunia digital. Kita tidak bisa lari dari dunia digital. Bapak teh ngaposting weh. Misalkan di repost deui misalnya, atau di kirim ulang lagi informasi dari Pak Kiki. Kemudian di repost ke Instagram. Ada aja ya komen-komen yang jelek. Sabar, Pak. Sabar. Ya, komen di Instagram mah tidak perlu dijawab, nanti rame. Ya, nanti rame karena konsumsinya udah konsumsi publik. Makanya lurus saja. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir, ya, wa li rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu fasbir, maka bersabarlah. Jadi sabar ini adalah satu bentuk keimanan. Kenapa hati kita harus iman? Karena di dalam hati kita ada satu bentuk sikap sabar. Sabar itu adalah buah dari keimanan. Makanya kalau Bapak bersabar teu di imanan mah kadang sok salah ucap abdi teh tos sabar Pak Ustad. Tapi tos we kieu we teh sabar.
terkadang suka salah dalam mendefinisikan kata sabar ketika diartikan atau ketika disampaikan. Makanya sabar itu adalah menahan diri, Pak, dalam situasi keadaan yang tidak menentu atau tidak dalam kebaikan. Makanya seorang muslim itu di dalam hadis Nabi SAW, aku sangat aneh kepada seorang muslim ketika seorang muslim itu diuji dengan keburukan dia bersabar, tetapi ketika dia diuji dengan kebaikan dia bersyukur. Makanya orang muslim itu tidak ada, Pak, tidak ada apa namanya, tidak ada kerugian. Makanya ketika datang musibah sabar. Ya, makanya bagaimana cara beribadah orang kaya dan orang miskin? Cara beribadahnya orang kaya dengan bersyukur. Dengan cara orang yang miskin dengan bersabar. Mungkin bisa kemungkinan apa namanya meninggi atau melebihi orang yang kaya karena kesabarannya. Ya, makanya Nabi juga sama, Pak, diuji dengan kekayaan, diuji dengan kemiskinan. Itu kan Nabi juga tidak selamanya apa namanya meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata ada Nabi yang dibunuh, ada Nabi yang sakit, sami, Pak. Nah, hari orang mereka kumaha. Kemudian fasbir ala qillati